Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi di channel This Is My Name. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe di channel ini. Buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Jangan lupa loncengnya, biar ada notif. Dan kalian kesel lagi sibuk keluar notif dari channel This Is My Name. Oke? Baca. Ya sob, banyak banget kasus pelecehan seksual di Indonesia. Contohnya kemarin ada yang lagi rame, ada siswi SMA yang dilecehkan sob. Itu gua nonton videonya yang lagi viral itu, waduh, gua miris ngelihatnya, sumpah. Gua kesel bawahnya pengen gue tampol tuh orang-orangnya. Hal ini menjadi perbincangan, apakah perlu diberlakukan hukuman kebiri untuk orang-orang yang melakukan pelecehan seksual? Apalagi sampai ada kasus pemerkosaan sob. Hukuman kebiri diberlakukan agar ada efek jera untuk para pelaku. Biar gak ada lagi yang melakukan pelecehan seksual sob. Mengutip dari berita di CNN, ada kasus pemerkosaan 9 anak di Mojokerto. Si pelaku dijatuhkan hukuman kebiri dan juga dipenjara serta dikenakan denda. Namun Ikatan Dokter Indonesia menolak hukuman tersebut karena bertentangan dengan sumpah profesi. Efek dari kebiri kimia itu ngebikin si Joni nggak bisa bangun lagi sob. Dan kebiri juga mempunyai efek samping terhadap tubuh, seperti gangguan glukosa, depresi, dan banyak hal. Jadi, seperti apa sih rasanya dikebiri? Ada yang mau nggak? Seperti dilansir dari Detik Health, seorang pria di Inggris yang kecanduan seks, dengan sukarela dia mengajukan diri untuk dikebiri. Efeknya dalam 1 tahun, dia tidak dapat ereksi, dan selama itu pula, dia tidak memiliki gairah seksual, sob. Sebenarnya kebiri sudah diberlakukan dari zaman dulu nih, sob. Dan juga kadang dilakukan atas dasar keagamaan dan sosial budaya tertentu. Di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan juga Afrika, itu sudah melakukan kebiri dari zaman dulu. Nah, di video ini kita bakal bahas tentang pengebirian dari berbagai budaya yang ada di dunia. Dikutip dari buku A Brief Historic Attraction, karya Victor Kenny, sekte ini didirikan oleh Valesius. Dia adalah seorang filsuf dari Timur Tengah yang hidup pada abad 2 Masehi. Selain melakukan pengebirian terhadap dirinya sendiri, sekte Valesian ini melakukan pengebirian paksa terhadap musafir yang melewati daerah mereka. Jadi hati-hati buat kalian yang ngelewatin daerah Valesian, hati-hati dikebiri. Nanti pulang dari sana, lu kagak bisa ngajol. Yang nomor 2, ada pengebirian di Kasim, Cina. Pengebirian Kasim, Cina adalah tradisi di daerah Cina kuno pada saat itu. Praktek ini sudah dijalankan selama beberapa dinasti. Dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Warrior. That so much? Have you no pride? Let me see if I can't rearrange your ugly face. Dinasti apa lagi, terserah. Pengebirian adalah syarat khusus untuk mendapatkan pekerjaan di istana sebagai kasim. Karena seorang kasim dapat memperoleh kekuasaan yang sangat besar di kerajaan. Jadi pada saat itu mereka rela dikebiri demi mendapatkan kekuasaan. Jadi harta, tahta, dan chef Renata. Dilansir dari Beijing Made Easy, seorang kasim mendapatkan kepercayaan yang besar dari kaisar. Karena kemungkinan besar mereka tidak akan tergoda untuk merebut kekuasaan dan memulai sebuah dinasti. Menurut China Underground, ada 2 metode yang dilakukan untuk pengebirian. Teknik yang pertama dilakukan pada seseorang yang sudah dewasa, yang kedua dilakukan pada seorang calon kasim yang anak-anak. Dengan cara area genitalnya dijepit kurang lebih 3 kali sehari, sehingga pertumbuhan si Joninya jadi terhambat, sob. Dengan cara ini, anak laki-laki yang dikebiri akan memiliki karakteristik seperti wanita, feminim, suara yang kecil, dan tidak tumbuh jakun. Yang ketiga adalah pengebirian pada zaman kerajaan Korea. Zaman kerajaan Korea juga pernah mengalami pengebirian. Pelayan anggota kerajaan dan pejabat yang mulai dikenal pada dinasti Goryeo. Pada tahun 1392, ketika dinasti Joseon berkuasa, para Naisi berada dalam naungan satu departemen khusus dan terdiri dari 2 golongan tingkatan, yaitu Sangseon dan Naiguan.
Menurut buku Children in Slavery, Through the Ages, pada zaman dinasti Yuan, Kasim menjadi komoditas yang diinginkan untuk mendapatkan upeti, dan gigitan anjing digantikan dengan bedah yang lebih canggih. Ya, jadi itu sob, kisah atau cerita pengebirian yang pernah terjadi di dunia pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ya diberlakukan pengebirian terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan seksual sob. Ya, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Yang belum subscribe diklik dulu. Diklik loncengnya juga. Kali-kali dikasih like juga. Jangan bonus mulu buat gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.